Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Dan yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini. Namun sebelum kita bahas detailnya, tidak ada salahnya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu, ya, agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia cryptocurrency. Kalian juga bisa bergabung di Telegramnya Saung Kripto, ya, untuk kita saling berbagi ilmu tentang dunia cryptocurrency. Kalau kita lihat chartnya di Binance, ya, Lunsi, ini tekanan koreksi masih terjadi, ya. Semoga aja dia kuat bertahan di MA berwarna ungu ini, ya. Namun jika jebol dari warna ungu, ya akan ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan akan terus koreksi, ya, lebih dalam, ya, seperti itu. Tapi ya selalu saya ingatkan, riset dan selalu riset kembali apa yang kami sampaikan, karena pengendali keuangan di tangan kalian, bukan di tangan kami, seperti itu. Ada berita news apa tentang si Lunsi ini, Bang? Ya, kita akan bahas bersama tentang beritanya. Oke, kita akan langsung masuk saja, ya. Binance mengubah jadwal pembakaran Terra Classic Lunsi dari mingguan menjadi bulanan. Jadi secara sistem pembakaran ini akan diakumulasi per bulan, bukan per minggu lagi, ya. Binance pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan telah berkontribusi besar pada kebangkitan Terra Luna Classic. Pertukaran telah membakar biaya yang diperolehkan dari pasangan perdagangan spot dan margin Terra Classic selama lebih dari sebulan. Seperti yang dilaporkan hari ini, Binance menyelesaikan pembakaran biaya perdagangan Lunsi untuk mingguan kelima. Selama latihan, Binance membakar total 1,26 miliar Luns senilai 306.406 US dollar. Hanya dalam 5 minggu, pertukaran telah membakar sekitar 13,7 miliar Lunsi, mewakili lebih dari 50% bond dari seluruh token Terra Classic yang dibakar. Binance untuk membakar Lunsi bulanan, perlu disebutkan bahwa pembakaran baru ini yang dilakukan oleh Binance menandai awal dari praktik baru oleh bursa sejak saat itu. Binance tidak akan lagi membakar token LUN setiap minggu. Pertukaran sekarang akan melakukan semua pembakaran LUN setiap bulan. Mekanisme pembakaran LUNSI akan berlangsung setiap bulan setelah gelombang kelima biaya perdagangan di spot LUNS dan pasangan perdagangan margin telah dibakar, bukan setiap minggu, ya. Berdasarkan perkembangan batch ke-6 pembakaran LUNS Binance akan berlangsung pada 1 Desember 2022. Menurut Binance akan menghitung biaya perdagangan LUNSI untuk pasangan perdagangan spot dan margin mulai 30 Oktober pukul 00.00 UTC hingga 29 November 2022 pukul 23.5959 UTC. Binance telah memainkan peran integral menuju kebangkitan nilai LUNS pada saat penulisan total 226 miliar LUNSI atau 6,3 juta telah dibakar. Dari total LUNSI yang dihancurkan melalui program pembakaran yang sedang berlangsung, Binance bertanggung jawab untuk membakar lebih dari 50% koin. Pada saat penulisan LUNSI berpindah tangan sekitar 0,0024268 turun 0,5%, ya. Jadi sistemnya dirubah, ya, dari mingguan menjadi ditingkatkan menjadi bulanan, ya. Kenapa? Mungkin ini akan lebih efisien waktunya, ya. Jadi dia harus menghitung di setiap minggu, membuatkan laporan, ya, seperti itu, berapa total yang sudah dibakar, seperti itu. Dan kita juga akan melihat ada berita tentang sistem pengurangan supply, ya, untuk si Lunsi, ya. Ini mereka developer of Terra Classic, ya. Pengembang Terra Classic Core mengungkapkan kunci untuk mengurangi pasokan LUN. Jadi kunci untuk mengurangi pasokan LUN. Selama ama dengan komunitas Terra Classic pada 23 Oktober, pengembang Tobias Anderson aka Zaradar menjawab pertanyaan dalam klip yang diposting hari ini oleh Terra Rebel tentang luka bakar Terra Luna Classic Lunsi yang efektif. Zaradar tidak percaya itu adalah tarif pajak pembakaran yang lebih tinggi. Jawaban menurut Zaradar,
Pengembang inti Terra Classic dengan Terra Rebel adalah pertemuan elemen yang mencangkup menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sepanjang rantai, mengaktifkan swap sekali lagi, mendapatkan pajak, dan memungkinkan pengguna membayar biaya pembakaran yang lebih rendah. Ini membuat mesin ekonomi berjalan. Sekali lagi, menjalankan sistem swap membuat orang menghasilkan pajak yang membayar biaya pembakaran yang lebih kecil. Karena itu, secara inherent akan berakhir dengan membakar banyak hal lebih cepat, kata pengembang. Meskipun pengembang mengklaim itu akan melambat untuk beberapa tahun pertama, ia percaya bahwa jika rantai dapat menarik kasus pengguna dunia nyata, jaringan dapat membakar kelebihan pasokan lunci hampir pada tingkat ekosistem Terra jatuh pada bulan Mei, masalah hari dalam hitungan hari. Dan saya pikir Anda tahu itu mungkin akan lambat untuk beberapa tahun pertama, kata Jarada. Tapi jika kita berhasil untuk mencapai semacam titik kritis dalam hal transaksi dunia nyata di jaringan, pada akhirnya itu akan mulai mempercepat dengan kecepatan yang pada akhirnya mungkin sama dengan crash itu sendiri, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Terra Rebel bermaksud untuk mengganti stablecoin Terra Classic USD ya menjadi USDC yang sudah tidak berfungsi di masa depan. Mereka juga bermaksud untuk mengaktifkan swap sekali lagi di jaringan. Menurut komentar AMA dibuat oleh Jaradar selama AMA, Max dan Alex Forshaw mencoba menggabungkan dua ide Reflect USDC. Menurut strategi ini, USDC akan berfungsi sebagai mata uang cadangan jaringan seperti dilaporkan PX Crypto News seminggu yang lalu, khususnya karena USDC diadopsi lebih luas kontrol algoritmik membakar Luna Classic. Pemberontakan juga melakukan upaya untuk memulihkan utilitas ke rantai. Sebagai gambaran, kode untuk mengaktifkan Interblockchain Community EVC kembali selesai. Menurut laporan itu, proyek tambahan dalam ekosistem Cosmos mungkin merangkul Luncy sebagai metode pembayaran untuk menarik komunitas aktifnya selain membuka kunci likuiditas melalui saluran EVC yang dibuka kembali. Selain itu, rantai berusaha untuk mengejar Terra 2.0 secara teknologi. Oleh karena itu, jaringan Terra Classic akan menarik inisiatif ini karena kompatibel dengan aplikasi terdesentralis Terra 2.0 yaitu DEPS ya. DEPS Terra Classic pertama dan Terra Rebel dirilis pada hari Sabtu. Itu adalah permainan lotre yang memberikan 26% dari kumpulan ke dompet yang dibakar. Pasokan Luncy yang tersisa adalah sekitar 6,8 triliun dengan total lebih dari 24 miliar terbakar dan 7,7 miliar lebih karena pajak. Ya, jadi dengan adanya DEPS ini akan mungkin mungkin lebih lambat dibanding sistem pembakaran pajak yang diterapkan 1,2% transaksi itu. Tapi ini paling tidak untuk jangka panjang mereka sudah menyiapkan ini semua ya, seperti itu ya. Jadi tetap riset dan selalu riset kembali, dan kita akan update terus pergerakan Luna sampai di mana ya project ini berjalannya. Selalu ingat riset dan Dior ya. Gunakan uang bebas, jangan uang beras agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Share video ini jika bermanfaat. Lagi-lagi disclaimer on Dior. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam saung kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.